Dugaan diskriminasi terjadi di SMP Negeri 3 Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Seorang siswa SMK yang bersekolah SMK di wilayah Jakenan Pati merasa didiskriminasi oleh sekolah dan gurunya. Kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Diskriminasi. Kalian tahu nggak sih pengertian dari diskriminasi itu apa? Diskriminasi adalah suatu perilaku, sikap, serta juga tindakan yang tidak adil ataupun juga tidak seimbang yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Adapun yang menjadi faktor dari terjadinya diskriminasi, karena adanya perbedaan sosial atau diferensiasi tersebut menunjukkan adanya keanekaragaman di dalam masyarakat. Itulah yang menjadi salah satu dasar negara tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana kemajemukan di dalam ras, bahasa, suku, agama, serta budaya. Karena hal itu yang menyebabkan adanya diskriminasi, tetapi tidak semua kalangan memahami arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Diskriminasi seringkali terjadi diawali dengan prasangka. Dengan prasangka, kita membuat perbedaan antara kita dengan orang lain. Pembedaan ini terjadi karena kita adalah makhluk sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan orang yang memiliki kemiripan dengan kita. Prasangka seringkali didasari pada ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok di luar kelompoknya atau ketakutan atas perbedaan. Selain itu, yang menjadi faktor penyebab diskriminasi terjadi adalah ada karena kepercayaan akan suatu hal maupun karena ketidaksetaraan kedudukan, seperti mekanisme pertahanan psikologi yang berarti seseorang akan melimpahkan kepada orang lain ciri-ciri yang tidak disukai tentang dirinya. Orang yang kecewa akan meletakkan kekecewaan mereka kepada orang lain atau sering disebut kambing hitam. Mereka yang merasa terancam dan rendah diri untuk menenangkan diri mereka, maka mereka mencoba dengan merendahkan orang atau kumpulan lain. Adanya sejarah buruk masa lalu yang dilampiaskan sekarang kepada orang lain sebagai bentuk diskriminasi. Persaingan dan eksploitasi masyarakat kini adalah lebih materialistik dan hidup dalam persaingan. Individu atau kumpulan bersaing di antara mereka untuk mendapatkan kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Adapun dampak dari diskriminasi. Dampak berbahaya dari diskriminasi dapat mempengaruhi mental, di antaranya muncul perasaan malu, putus asa, dan terisolasi, keengganan untuk meminta bantuan atau mendapatkan perawatan, kurangnya pemahaman oleh keluarga, teman, atau orang lain. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian diskriminasi itu apa, kemudian faktor penyebab terjadinya diskriminasi itu seperti apa, dan dampak yang terjadi jika kita mengalami diskriminasi itu akan bagaimana? Penasaran gak dengan contoh diskriminasi jika terjadi di lingkungan sekolah? Daripada kalian penasaran, yuk langsung saja simak video setelah ini. Let's go! Rati adalah seorang siswi yang baru saja pindah ke sekolah SMA Negeri Cemara ternama yang ada di Bandung. Dia terpaksa pindah karena keadaan yang memaksakan dia harus di sana. Ayah Rati adalah seorang TNI. Dengan begitu, dia harus terpaksa mengikuti ayahnya pergi kemanapun ditempatkannya dinas. Sebenarnya, Rati merasa tidak nyaman dengan sekolahnya sekarang karena dia perlu waktu lama untuk bisa menyesuaikan dengan lingkungan maupun kebiasaan orang Sunda. Berbeda dengannya, Rati yang memiliki logat khas dari daerahnya sekarang dihadapkan dengan orang-orang yang memiliki logat bicara yang berbeda. Tidak sedikit juga orang salah paham dengan logat bicaranya. Ya, Rati memiliki logat bicara sedikit keras. Berbeda dengan logat orang Sunda yang pada dasarnya terkesan dan terdengar lembut. Hari ini, hari ketiga Rati masuk sekolah. Dia selalu menampilkan senyum manisnya terhadap teman-temannya ketika memasuki kelas. Hanya saja, ada beberapa orang yang tidak senang dengan kehadiran Rati. Ya, dia adalah Sonia, Aas, dan Handai. Mereka sangat terganggu dengan kehadiran Rati. Dengan alasan, logat bicara Rati itu terkesan membentak. Ayah? Udah mau ngomong sebentar ya? Apa? Jadi gini, beberapa hari belakangan ini Bunda lihat Rati tiap pulang sekolah itu murung. Terus Bunda juga pernah lihat Rati itu kelihatan lagi ngelamun di kamar. Bunda jadi khawatir ya, takut Rati kenapa. Sudah tanya ke Ratinya? Belum. Coba panggil Ratinya. Rati, sini nak.
Iya Bu, bentar. Ayah bicara ya. Iya Bun. Duduk di sini, Nak. Iya. Ayah mau bicara. Gimana sekolahnya? Menyenangkan ya? Udah punya teman? Udah. Alhamdulillah. Teman-teman yang lainnya gimana? Baik. Cuma Cuman kenapa? nggak ada ya, aku capek pengen ke kamar dulu. Diam dulu nah, kan ayah belum selesai bicaranya. Ini tadi Bunda ngomong ke ayah. Katanya kalau kamu setiap pulang sekolah mukanya suka murung. Coba, kenapa coba? Enggak kok ya, enggak Bun. Coba Enggak, kalau ada katanya, Bun. masalah, bilang sama ayah sama Bunda, jadi biar ayah sama Bunda tahu masalah kamu apa. Nah, iya Bunda. Iya. Oh, enggak. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada. Enggak apa-apa. Bener. Aku pengen ke kamar, aku pengen ngerjain tugas dulu deh. Oh iya. Semangat ya. Iya. Gimana ya? Bunda jadi bingung deh melihat Ratu saya gitu. Soalnya dia nggak mau jujur kan masalahnya apa. Tapi setiap hari Bunda lihat dia murung, selalu sedih, ngelamun. Bunda jadi bingung ya. Bunda khawatir sama Rati. Ya udah nggak apa-apa. Besok ayah nganterin Rati ke sekolah kan. Nanti ayah tanyain ya ke guru BK-nya. Takutnya ada masalah apa nanti dijelasin. Tapi bener ya? Iya, tenang. Ya udah Bunda mau masak dulu ya. Iya. Udah ya, nyampe sini aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Hati-hati ya. Permisi Bu. Iya Pak, ada apa? Saya mau tanya, kalau ruangan BK di sini di mana ya? Bapak mau ketemu guru BK? Iya. Oh iya, kebetulan saya sendiri Pak, ada apa? Oh, saya mau konsultasi Bu. Konsultasi untuk murid siapa? Anak saya, namanya Rati, Oh, baru Rati. pindah. Oh, baik. Iya. Boleh Pak, tapi mungkin saya masuk kelas dulu, nggak apa-apa? Kira-kira jam berapa Bu? Mungkin sekarang jam 7, jam 8 Pak. Oh, jam 8. Nggak apa-apa? Oke, saya bisa mungkin. Tapi sekarang saya pulang dulu saja ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama, Duluan. iya. Iya. Assalamualaikum. Aduh, ya? Kamu anak baru itu ya? Iya betul. Namanya siapa? Rati. Kenalin. Aku Sania. Halo Sania. Apa Handayani? Halo Handayani. Asli. Au. Halo As. Nanti Oh iya? nanti kan di absen. Kau bilangnya pas kata Bu Rati, kau bilangnya aing. Bilang aing. Itu bahasa di sini. Oh, emang aing itu apa? Aing itu aku. Iya, aku hadir. Oh, Hadir. gitu. Coba praktekin dulu. Rati. Gitu ya. Coba Rati, aing. Nah, Mantap. terima kasih ya. Oke. Iya dong. Terima kasih. Pagi teman-teman. Pagi.
Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu dengar-dengar ada murid baru. Di sini namanya Rati. Coba Rati yang mana? Aing. Aing. Oh, Rati asal mana? Lampung, Bu. Oh, Lampung. Pantesan ya. Tahu Aing dari mana? Dari teman, Bu. Oke lah Ibu maklumi untuk saat ini. Mungkin lain kali kalau temennya bilang ini, coba ditanyakan apa itu artinya. Cukup sekian pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kok bisa sih Rati tadi kamu kayak gitu? Iya, kenapa bisa? Aku tadi dikasih tahu sama tadi itu Sonia, Aat, dan Handayani. Mereka bilang kayak gitu sama kamu. Iya. Kamu tahu nggak itu tuh artinya kasar tahu? Iya kan Salsa? Iya, itu teh aing kasar. Ya mana aku tahu kan aku orang baru. Oh iya, udah nggak apa-apa. Lain kali kalau ada yang ngajarin kayak gitu, bilang aja sama kita ya. Oh iya. Ya nggak sah. Iya. Terima kasih ya kalian udah menjadi teman aku. Makasih sama-sama. Rati. Oh iya, aku dengar tadi kamu suruh ke ruang BK. Oh, iya udah aku ke ruang BK dulu aja. Ya? Ya. Ya udah. Terima kasih ya. Ya. Dadah. Hati-hati ya. Iya. Dia dipanggil ke ruang BK. Mana aku tahu. Julid. Guys, lihat deh. Anak baru itu dipanggil guru BK. Ya, gak salah lagi sekarang dari gaya bicaranya aja kasar gitu. Ya lah. Wajar aja kalau dia banyak kasus. Ya lah, dia lah. Kalian tuh kenapa sih kalau ngeledekin Rati terus? Gak ada kerjaan lain apa? Kerja itu PR kalian daripada bisa nyontek doang. Ya terserah kita dong. Siapa nih? Saya kamu siapa dia nyuruh kita ngerjain PR? Udah ya, gak usah diladenin mereka. Bentar lagi ibunya datang kok. Lagian kesel banget nih lihat. Sumpah. Mending kita pergi aja yuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh ini Rati. Iya Ibu. Ya, silakan Bu Dina. Oh iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana sekolahnya? Ini hari pertamanya. Menyenangkan Ibu. Alhamdulillah. Kemarin Ibu ketemu dengan ayah kamu. Ayah kamu bilang kalau ada sedikit masalah ketika Rati diperlakukan sebagai orang teman. Kemudian respon Rati seperti apa sih? Gitu, ke teman-teman, ceritakan gitu. Sebenarnya Rati nggak nyaman ya Ibu ya dengan situasi kayak gini. Bukan situasi sih, dengan kondisi kayak gini. Cuman Rati sedikit memaklumi karena Rati juga kan anak baru ya Ibu ya, perlu beradaptasi dengan baik dari temennya maupun dari Ratinya gitu. Oh, baik seperti itu. Jadi mungkin yang Rati butuhkan adalah waktu untuk beradaptasi ke depan. Benar. Baik, Rati, pertemuan kali ini cukup sekian. Minggu depan Rati ketemu Ibu lagi ya. Ibu mau melihat perkembangan adaptasi Rati terhadap lingkungan baru. Seperti itu. Siap Ibu, baik. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Rati duluan ya Ibu ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai teman-teman, gambaran barusan merupakan sebagian kecil dari contoh diskriminasi yang terjadi di sekolah. Dan masih banyak lagi tindakan diskriminasi yang mungkin sadar atau tidak sadar kita pada saat melakukan diskriminasi tersebut. Contohnya, ada siswa yang suka berbicara menggunakan bahasa Inggris dan dengan entengnya kita berkomentar, "Ih kamu sok Inggris banget sih, sok-sokan pakai bahasa Inggris." Mungkin kita saat berkomentar tidak berniat melakukan diskriminasi itu. Akan tetapi, hal tersebut ternyata dapat berakibat fatal bagi siswa tadi. Dan sebenarnya ketika kita berkomentar seperti itu mungkin telah merenggut kebebasannya dalam berbahasa. Dan dampak yang akan terjadi pada siswa tersebut adalah dia enggan untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris lagi karena takut ada yang berkomentar negatif.
Selain dari diskriminasi bahasa, masih banyak lagi diskriminasi yang terjadi di sekolah, seperti pembulian, perundungan, dan banyak lagi. Itu semua termasuk ke dalam diskriminasi, di mana karena hal itu banyak korban yang tidak mau lagi pergi ke sekolah karena takut menjadi bahan ejekan teman-temannya. Bahkan ada sebagian korban yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Alasannya karena mungkin hal itu adalah jalan satu-satunya untuk menghindarinya. Oleh karena itu, yuk teman-teman kita jauhi yang namanya diskriminasi. Mulai dari diri kita sendiri, di mana kita harus membela dan merangkul korban yang terdiskriminasi agar orang yang didiskriminasi mempunyai tempat untuk berlindung dan tidak akan takut lagi untuk bersekolah. Teman-teman, yuk kita stop dan akhiri diskriminasi.